Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Amalia dengan NIM 210321100105 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil mini riset yang saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS metode kuantitatif 2. Oke, langsung saja. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis kepentingan dan kepuasan layanan Bank BRI. Oke, pada kali ini pembahasan apa saja sih yang akan saya jelaskan? Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, keempat penutup. Lalu pada PPT ini juga disertai dengan daftar pustaka. Oke, yang pertama pendahuluan. Langsung saja pada latar belakang. Yang pertama perkembangan dunia perbankan yang pesat. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, saat ini dunia perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menuntut setiap bank untuk mempertahankan atau mendapatkan nasabah baru dengan meningkatkan kinerja atau memperbaiki kinerja pelayanan perusahaan. Salah satunya adalah Bank BRI. Bank BRI sendiri merupakan salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia yang dikenal juga sebagai lembaga jasa keuangan yang memiliki kegiatan utamanya yaitu menerima dan menyalurkan uang pada masyarakat. Lalu ada pengukuran kepuasan nasabah, yaitu hal yang seharusnya dilakukan suatu perusahaan secara periodik untuk lebih memantapkan keunggulan bersaingnya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Lalu ada peningkatan kinerja yang harus dilakukan oleh pegawai bank sebagai penyedia jasa serta pihak manajemen PT Bank BRI sebagai penyedia jasa perbankan pada setiap atribut yang tepat. Hal itu akan membawa dampak positif yaitu meningkatkan kepuasan nasabah. Oleh karena itulah perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kepentingan dan kepuasan nasabah Bank BRI melalui analisis CSI dan IPA. Lalu, adapun rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di Bank BRI. Yang kedua, atribut kualitas pelayanan apakah yang dianggap penting oleh pelanggan Bank BRI. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap atribut-atribut pelayanan Bank BRI. Dua, untuk mengetahui atribut kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh Bank BRI. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu satu, sebagai salah satu bahan evaluasi manajemen Bank BRI terkait dengan kepuasan pelanggannya. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan metode GSI dan IPA. Yang kedua, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada instrumen penelitian, di mana penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner dengan menggunakan closed question atau pernyataan tertutup. Skala yang digunakan pada kuesioner ini adalah skala Likert dengan skala 1 untuk sangat tidak puas, 2 untuk tidak puas, 3 untuk netral, 4 untuk puas, dan 5 untuk sangat puas. Penentuan variabel dan indikator mengacu pada kualitas layanan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Penentuan responden dalam penelitian ini, yang pertama populasinya adalah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, program studi agribisnis angkatan 2021. Di mana banyaknya responden dalam penelitian ini sebanyak 35 orang, dan karakteristik responden yang digunakan meliputi usia, jenis kelamin, dan pekerjaan. Selanjutnya yaitu analisis data.
Yang pertama yaitu uji validitas, yang digunakan untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian. Uji validitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabelnya atau nilai signifikan dengan nilai alfanya. Apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai R positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Dan apabila nilai signifikan lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05, maka butir pernyataan dikatakan valid. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Cronchbach alpha, di mana instrumen dapat dikatakan reliable atau handal bila mempunyai koefisien Cronchbach alfanya sebesar atau melebihi 0,6. Lalu selanjutnya ada analisis CSI. Pengukuran terhadap Customer Satisfaction Index atau CSI diperlukan karena hasil dari pengukuran ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sasaran-sasaran di tahun-tahun mendatang. Indeks kepuasan pelanggan dapat dihitung dengan tahapan berikut. 1. Menghitung nilai WF yang merupakan rata-rata dari tingkat kepentingan. Yang kedua yaitu menghitung WACC score yang merupakan rata-rata dari tingkat kepuasan, di mana masing-masing atribut dikalikan dengan WACC faktor atau WF dari setiap atributnya. Lalu yang ketiga yaitu dengan menghitung WACC total, yaitu total dari nilai WACC score secara keseluruhan. Dan terakhir, menghitung CSI dengan melakukan perhitungan WACC total dibagi dengan skala maksimumnya yaitu 5, kemudian hasilnya dikalikan dengan 100%. Lalu selanjutnya yaitu ada analisis IPA. Analisis IPA atau Importance Performance Analysis merupakan suatu teknik atau metode penerapan yang digunakan untuk mengukur atribut dari tingkat kepentingan dan kinerja yang mana berguna untuk pengembangan program pemasaran yang efektif. Penilaian tingkat kepentingan dan tingkat kinerja masing-masing atribut ini diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian skor masing-masing skala dengan jumlah responden yang memilih pada skala Likert. Banyaknya atribut X dan Y ini akan mempengaruhi pelanggan. Penjabaran tiap atribut dalam analisis IPA ini dalam bentuk diagram Kartesius yang mana dibagi menjadi 4 kuadran dan dibatasi dengan X kinerja dan Y kepentingan. Dapat teman-teman lihat pada kuadran A ini termasuk prioritas utama. Pada kuadran B yaitu pertahankan prestasi, kuadran C prioritas rendah, dan D berlebihan. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yaitu pada pembahasan pertama itu uji validitas. Pada tabel 1 dan tabel 2 menunjukkan semua butir pertanyaan tentang variabel kepentingan dan kepuasan itu valid karena korelasi persen R hitung melebihi T tabelnya yaitu sebesar 0,33 dan nilai signifikannya kurang dari alfa, di mana perhitungan data ini menggunakan taraf kesalahan sebesar 5%. Lalu ada uji reliabilitas. Hubungan antara item dalam variabel dikatakan reliable dapat diketahui melalui Cronchbach alpha jika berada di atas koefisien reliabilitas yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,6. Dapat teman-teman lihat pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Cronchbach alfanya sebesar 0,863 yang mana melebihi 0,6 dan tabel 4 nilai Cronchbach alfanya sebesar 0,804 yang mana lebih besar daripada 0,6.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua angket yang digunakan dalam penelitian ini reliable atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya ada analisis CSI. Perhitungan Customer Satisfaction Index atau dikenal sebagai CSI itu menggunakan skor rata-rata tingkat harapan dan tingkat kepentingan dari masing-masing atribut. Di mana MIS ini merupakan rata-rata dari kepentingan, MSS ini dari kepuasan. Nilai CSI ini diperoleh dari pembagian antara total nilai weight score atau WT ini dengan skala maksimum yang digunakan dalam penelitian yaitu 5 dan mengalikannya dengan 100%. Oke, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat teman-teman lihat pada tabel 5 ini diperoleh nilai CSI sebesar 75,44%, di mana indeks kepuasan tersebut berada pada rentang 66% sampai 80,99%, yang berarti secara keseluruhan pelanggan di Bank BRI merasa puas terhadap kualitas kinerja karyawan Bank BRI. Lalu yang terakhir ada analisis IPA. Bisa teman-teman lihat kuadrannya ini ya. Di sini interpretasinya. Pada kuadran A yang merupakan prioritas utama ini ada A2, yaitu kenyamanan fasilitas ruang antrian. Kuadran B itu pertahankan prestasi. Di sini ada A3, penampilan pegawai Bank BRI. A4, gedung Bank BRI yang bagus dan mendukung. A5, kemudahan dalam prosedur pelayanan. A6, keakuratan dalam memberikan informasi kepada nasabah. A8, lokasi ATM Bank BRI yang mudah dijangkau. A9, Bank BRI memiliki jaringan ATM yang luas. A10, karyawan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan sistem perbankan. A11, kemampuan bank dalam memberikan jaminan keuangan. Dan A12 itu karyawan BRI yang selalu bersifat profesional dan lama. Pada kuadran C yang merupakan prioritas rendah ada A1, yaitu sarana area parkir yang luas, aman, dan nyaman. Lalu kuadran D yang dianggap berlebihan oleh pelanggan itu ada A7, Bank BRI selalu memberikan pelayanan yang terbaik. A13, kemampuan pegawai dalam memberikan perhatian secara individual. A14, kemampuan pegawai dalam memahami setiap kebutuhan nasabah. A15, Bank BRI memiliki jam pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir ada A16, di mana pelanggan itu merasa kepentingannya selalu diutamakan. Yang terakhir atau yang keempat ini penutup. Ada kesimpulan, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode CSI, dapatkan nilai CSI sebesar 75,44%, yang berarti secara keseluruhan pelanggan di Bank BRI merasa puas terhadap kualitas kinerja dari karyawan Bank BRI. Yang kedua, berdasarkan hasil dari diagram Kartesius, atribut-atribut pelayanan yang dianggap penting mampu menentukan kepuasan pelanggan Bank BRI terletak pada kuadran A, yaitu kenyamanan fasilitas ruang antrian, dan kuadran B yang meliputi penampilan pegawai, gedung Bank BRI yang bagus, kemudahan prosedur layanan, keakuratan informasi, lokasi ATM yang mudah dijangkau, jaringan ATM yang tersebar luas, karyawan memiliki pengetahuan yang memadai, kemampuan bank dalam jaminan keuangan, dan yang terakhir karyawan Bank BRI bersifat profesional dan ramah. Adapun saran dari penelitian ini yaitu satu, untuk pihak Bank BRI yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, dapat lebih fokus dalam meningkatkan kinerja dari atribut-atribut yang terdapat pada kuadran A yang merupakan prioritas utama. Dan kedua, untuk penelitian selanjutnya dapat dibuat analisis korelasi antara tingkat kepuasan dan kepentingan dengan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, itulah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas item pernyataan dari kuesioner yang saya gunakan dalam penelitian analisis kepentingan dan kepuasan pelanggan terhadap layanan Bank BRI. Sebelum itu, teman-teman harus siapkan SPSS sebagai alat pengolah data. Dan sebelum itu, data dari jawaban responden kita masukkan terlebih dahulu ke Excel untuk memudahkan analisis. Oke, langsung saja. Kita ke tabulasi data yang tadi udah kita masukkan ya. Di sini saya menggunakan 35 responden dengan item pernyataan sebanyak 21 item. Sebelum itu, teman-teman jangan lupa menjumlahkan jawaban dari setiap responden. Oke, langsung saja kita copy paste yang tabulasi datanya kecuali nama responden dan nama item. Ctrl C, lalu kita buka SPSS, lalu kita ke data, klik paste. Oke, di sini jika teman-teman ingin merubah nama, bisa diklik nama ini, Ctrl F, pilih menu replace dan define, kita isi var 000 dan replace with kita isi A. Kita klik replace all, kita close. Dan untuk yang di ini kita ganti menjadi total. Oke, kembali ke data view. Kita langsung uji validitas kepuasan. Klik analyze. Pilih correlate, variate. Kita pindahkan semua item tadi ke variabel dengan klik Ctrl A. Oke, pastikan di correlation ini di personnya sudah tercentang ya. Klik OK. Oke, lanjut yang analisis kepentingan, validitas kepentingan. Kita copy seperti tadi, setiap responden kita juga jumlahkan. Ctrl C, kita buka SPSS, kita klik file, new, mohon maaf, data baru. Oke, data view, kita, kok bisa, kita paste. Seperti yang tadi, jika ingin mengubah nama kita ke variabel view, untuk name ini kita klik, Ctrl F, pilih menu replace, filenya kita ubah menjadi var 000, replace A, kita klik replace all, kita close, yang terakhir kita rubah menjadi total. Langkahnya sama, klik analyze, pilih correlate, lalu klik divariate, pindahkan semua item, versinya harus tercentang, klik OK. Oke, ini dari kepentingan dan kepuasan. Person correlation ini disebut juga sebagai R hitung atau T hitung ya teman-teman. Sig ini nilai signifikan dan N ini jumlah responden, yaitu sebanyak 35. Karena saya menggunakan responden sebanyak 35, setelah kita cocokkan dengan T-tabel, T-tabel yang saya gunakan yaitu 0,33 dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Oke teman-teman, untuk yang data dari SPSS ini kita olah dulu untuk memudahkan kita mana sih item pernyataan yang valid, mana yang bukan.
Jadi akan saya olah dulu di Excel ya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat ada 3 item yang tidak valid, yaitu A9, A11, dan 16. Sedangkan yang di kepentingan, sebentar, ada 4 item yang tidak valid, yaitu A6, A10, 11, dan 16. Jika item tidak valid, hal yang dapat kita lakukan itu ada 2, teman-teman, yaitu memperbaiki pernyataan dalam kuesioner atau angket dan membagikannya kembali kepada responden. Lalu atau cara yang kedua yaitu dengan menghapus butir pernyataan tadi dan dianalisis selanjutnya itu tidak diikut sertakan. Jadi saya memilih untuk menghapus butir pernyataan dalam item. Setelah dihapus, di sini saya hanya memiliki 16 item pernyataan. Oke, kita juga langsung uji validitas ya. Memastikan apakah benar-benar setelah dihapus itu valid semua atau enggak. Sama seperti yang tadi skornya. Caranya yaitu dengan mengcopy dan ini ditotalkan dulu ya. Kita klik file new data. Kita paste. Oke, sama seperti tadi untuk merubah nama variable view, name-nya Ctrl F, replace. Mohon maaf, ini salah kurang satu. Oke, kita close dan untuk yang terakhir kita rubah menjadi total. Oke, kembali ke data view, pilih analyze, pilih correlates, lalu bivariates, pindahkan semua item ke variabel, versinya harus tercentang, klik OK. Lanjut juga yang di kepentingan. Nah, ini yang tadi sudah dihapus ya, beberapa positif, jadi tinggal 16 item. Kita copy, caranya sama. File new data. Kita paste. Di variable view untuk merubah. Kita replace all, kita close, dan untuk yang terakhir kita rubah menjadi total. Oke, ke data view. Kita klik analyze, pilih correlates, pilih bivariates, pindahkan semua item, ini harus tercentang. Oke. Oke, sama seperti yang tadi, yang dari output SPSS ini kita masukkan kembali atau olah kembali ke dalam Excel. Bener nggak sih setelah beberapa butir pernyataan dihapus, semua item itu menjadi valid apa enggak? Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman, setelah kita olah ke dalam Excel, dapat teman-teman lihat setelah beberapa item pernyataan dihapus, 16 item ini di kepuasan valid semua. Nah, sedangkan di kepentingan juga valid semua. Oh iya, di sini ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apakah data itu valid apa enggak, yaitu dengan membandingkan R tabel dengan R hitung, dan yang kedua membandingkan nilai signifikan dengan alfa. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka valid. Kalau R hitungnya lebih kecil daripada L tabel, tidak valid. Oh, sebelumnya berarti mohon maaf, untuk R hitung lebih besar daripada R tabel itu valid, R hitung lebih kecil daripada R tabel tidak valid,
Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 itu valid. Jika signifikan lebih besar daripada 0,05 tidak valid. Oke, selanjutnya kita ke uji reliabilitas ya. Ini untuk kepuasan terlebih dahulu. Caranya klik Analyze, pilih Scale, klik Reliability Analyze. Kita pindahkan semua item kecuali yang total. Oke, klik statistik ini. Kita checklist atau centang Scale if item delete. Lalu continue dan pastikan di model ini alpha ya. Oke. Lanjut yang reliabilitas, kepentingan, analyze, scale, reliability analyze, pindahkan semua item kecuali total, di statistik, klik scale if item delete, checklist dicentang. Modelnya harus alpha, klik OK. Kita ke output. Nah, untuk mengetahui data itu, item pernyataan dalam kuesioner itu reliable apa enggak, itu jika nilai Cronbach alfanya itu lebih besar daripada 0,6. Bisa teman-teman lihat di di yang kepuasan Cronbach alfanya ini sebesar 0,863, yang mana lebih besar daripada 0,6. Sedangkan yang di kepentingan ini yaitu sebesar 0,804, juga lebih besar daripada 0,6. Suatu instrumen atau item dalam kuesioner itu reliable jika itu pengukurannya dilakukan berulang-ulang, itu tetap konsisten gitu. Oke, sekian. Oke, sekian dari saya. Itulah uji validitas dan reliabilitas dari item pernyataan kuesioner yang saya gunakan. Terima kasih. Oke, setelah kita lakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap item pernyataan kuesioner penelitian kita, selanjutnya kita akan melakukan analisis CSI untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan dari Bank BRI. Alat analisis yang digunakan bukan lagi SPSS, CSI cukup menggunakan Excel ya teman-teman. Langsung saja kita lakukan analisisnya. Oke. Pertama, sebelum itu, di kepentingan maupun kepuasan, setiap item dari responden ini kan sudah menjawab, kita rata-ratakan. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, untuk simbol itemnya kita copy. Jangan langsung dipaste. Karena di sini kita akan merubah baris menjadi kolom dengan cara tempel spesial. Nah, ini klik transpose. Oke. Selanjutnya MIS. MIS ini merupakan rata-rata dari kepentingan. Oke, kita tempel spesial. Namun di sini kita rubah menjadi nilai karena di situ kan menggunakan rata-rata atau menggunakan rumus. Kalau tidak seperti itu takutnya tidak terbaca oleh Excel. Klik transpose. Oke. Kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma. Lalu kita jumlahkan. Selanjutnya
ada MSS yang merupakan rata-rata dari kepuasan, caranya sama, yaitu tempat spatial. Rubah ini menjadi nilai, ini transpose, klik OK. Nah, kita jumlahkan juga. Oke, untuk menghindari data tidak terbaca, kita kunci teman-teman dengan memberikan tanda kayak dolar gini di antara, mohon maaf salah, bukan di sini, di sini ya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu ada WF. WF ini didapatkan dari NIS dibagi dengan total MIS-nya dikalikan dengan 100. Oke. Jangan lupa dikunci untuk menghindari error ya. Seperti tadi kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, tinggal ditarik. Setelah WF yaitu WS. S ini didapat dari MSS dikalikan dengan WF. Oke. Kita rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, kita jumlahkan WT. WT ini merupakan jumlah dari WS. Jumlah keseluruhan dari WS. Selanjutnya CSI. Yang mana CSI ini didapatkan ini dibagi dengan 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari tingkat penilaian kita, yaitu 1 sampai 5. Kenapa 5? Karena 5 itu yang maksimum paling besar ya teman-teman. Lalu dikalikan dengan 100%. Oke. Oke, GSI ini sebesar 75,44%. Yang mana berada di tingkat 61% sampai 80,99%, 80,99%, yang mana artinya pelanggan puas terhadap pelayanan dari Bank BRI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis IPA menggunakan SPSS. Oke, pertama-tama teman-teman siapkan dulu datanya, kita ubah menjadi ini, di mana ini mewakili item, Y mewakili importance atau kepentingan, dan X kinerja atau harapan dari konsumen. Lalu kita buka SPSS, kita klik variable view. Untuk nama yang pertama yaitu item, yang kedua itu Y, dan ini X. Di item sendiri kita rubah menjadi tipe string. Oke. Kembali lagi ke Excel. Kita copy.
paste sebentar. Oke. Langsung saja kita lakukan analisis IPA, yaitu pertama klik cap, pilih legacy dialog, lalu klik scatter atau dot. Untuk ini kita pilih simple scatter ya, lalu klik defines. Untuk item kita pindahkan ke label cases by. Untuk Y kita pindah ke Y axis, dan untuk X kita pindah ke X axis. Lalu untuk title kita tulis analisis kepentingan dan kepuasan Bank BRI. Continue, sedangkan di option kita checklist atau yang kita centang display chart with test label. Continue, lalu klik OK. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, setelah muncul, untuk gambar dari grafiknya kita klik 2 kali. Kita beri garis tengahnya. Untuk yang horizontal, sebelumnya ini kita set menjadi min, play, dan ini kita set juga menjadi min dan play. Oke, ini berarti prioritas utama. Yang ini pertahankan prestasi, ini prioritas rendah, ini berlebihan. Itulah analisis IPA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.